Peluang besar ada di depan mata putusan MK bisa dibatalkan asal para pelapor memiliki kemampuan meyakinkan para penegak kode etik. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimli Asidiki, menyatakan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres bisa dibatalkan. Saat ini MKMK sedang menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang memungkinkan MK membuat amar putusan itu. Putusan MK itu, kata Jimli, bisa dibatalkan asal para pelapor mampu meyakinkan MKMK untuk membatalkannya. Intinya bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik mengurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan itu bagaimana, kata Jimli Asidiki saat ditemui di gedung MK Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Jimli mengatakan secara pribadi bersedia membatalkan putusan itu, namun dia tak mau membatalkan itu hanya berdasarkan emosi semata. Saya sih mau aja, tapi kalau ngawur-ngawur sekedar emosikan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara benar, secara hukum, kata Jimli Asidiki. Meski mengakui argumentasi para pelapor masuk akal, Jimli masih belum yakin untuk membatalkan putusan MK. Meski masuk akal, dia mengatakan argumentasi para pelapor belum tentu benar. Kalau Anda tanya apa saya sudah yakin, saya belum yakin, kata Jimli Asidiki. Jika putusan dibatalkan, Jimli mengatakan MK bisa menggelar rapat permusyawaratan hakim dengan majelis hakim berbeda. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat 7. Ketua nggak ikut, jadi 4-4, kalau 4 orang, ketua majelisnya wakil ketua. Ya berubah putusannya, kata Jimli Asidiki lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat 3 dan 4 dijelaskan, ketua majelis hingga hakim anggota harus mengundurkan diri jika ada hubungan kekeluargaan dalam perkara yang ditangani. Kemudian pada pasal 5 juga dijelaskan ketentuan yang sama juga berlaku untuk hakim atau panitera yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan keputusan dinyatakan tidak sah jika melanggar ketentuan ayat 5. Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi ayat 6.